Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah makalah yang berjudul Patologi Organisasi dan Kesehatan dalam Organisasi. Dengan saya Muhammad Hilmi Arumdoni dan teman saya Muhammad Hasan Adim. ya, kita akan mempresentasikan sebuah makalah. Apa itu patologi organisasi? Ya, itu apa itu? Itu Mas? pengembangan dan perubahan suatu organisasi sepanjang organisasi berdiri adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari. Suatu organisasi wajib menyesuaikan diri dan mengantisipasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan perubahan organisasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan dan perubahan organisasi tadi bisa bersumber dari internal dan eksternal organisasi. Terhadap faktor yang bersumber menurut internal organisasi, organisasi sanggup melakukan adaptasi menggunakan cara melakukan perubahan yang reaktif atau perubahan yang direncanakan atau proaktif. Seperti itu. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa saja isi yang ada pada makalah yang telah kami selesaikan di sini. Satu, yaitu menjelaskan konsep patologi organisasi. Dua, menganalisis penyebab patologi organisasi dan dampaknya. Yang ketiga, menjelaskan langkah-langkah menjaga dan meningkatkan kesehatan organisasi biar organisasinya sehat, guys. Nah, saya akan melanjutkan pembahasannya. Satu, yaitu definisi patologi. Patologi merupakan bahasa kedokteran yang artinya ilmu tentang penyakit. Sebenarnya patologi organisasi yaitu ada artinya tersendiri, yaitu artinya adalah penyakit atau bentuk perilaku organisasi yang menyimpang dari aturan-aturan yang disepakati dalam organisasi. Organisasi merupakan sekumpulan orang yang memiliki tujuan yang sama. Menjalankan roda organisasi tentunya akan menemui halangan dan rintangan. Untuk itulah organisasi yang sehat tentunya memiliki sistem yang berguna sebagai pedoman ketika menjalankan program dan kegiatan, dan juga mempunyai tahapan-tahapan untuk menyelesaikan sebuah konflik. Dan selanjutnya saya akan membahas apa sih faktor penyebab patologi organisasi. Apa, Di Mas? sini ada banyak ya. Yang pertama, satu, kepemimpinan yang tidak efektif. Yang kedua, komunikasi yang buruk. Yang ketiga, budaya organisasi yang tidak sehat. Yang keempat, ketidakcocokan antara struktur dan tujuan. Yang kelima, ketidakmampuan beradaptasi. Yang keenam, kurangnya pengembangan sumber daya instansi. Yang ketujuh, kebijakan yang tidak tepat. Yang kedelapan, perubahan eksternal. Nah, itulah faktor-faktor. Dampak patologi organisasi di sini ialah ada beberapa macam. Yang pertama, ketiadaannya struktur yang jelas dan pasti. Tidak adanya saling percaya. Terus kebiasaan mudah memecat anggota, membohongi pelanggan dan juga ingkar janji. Kelesuan yang dirasakan oleh seluruh anggota, dan juga banyaknya korupsi memudayakan kolusi dan nepotisme. Aslinya ini ada banyak juga, tapi kebanyakan kalau dibaca. Karena setiap organisasi pastilah ada masalah tersendiri dan tidak bisa diungkapkan semuanya di dalam makalah ini. Jadi itu tadi macam-macam contoh tersebut. Terus gimana cara solusinya yang tepat itu? Di sini saya akan membahas solusinya yang tepat itu gimana. Yang pertama itu evaluasi dan analisis mendalam. Lakukan evaluasi menyeluruh terhadap struktur, proses, dan budaya organisasi. Yang kedua, perbaikan kepemimpinan. Fokus pada pengembangan kepemimpinan yang efektif dapat membantu mengelola tim dan memotivasi karyawan. Sama anggota juga gitu ya, Mas? Dalam organisasi ya, seperti itu. Ya, terus Yang ketiga, perbaikan komunikasi.
tingkatkan transparansi dan efektivitas komunikasi di seluruh organisasi. Yang keempat, pengembangan budaya organisasi. Bangun budaya kerja yang mendukung kolaborasi, inovasi, dan keseimbangan kehidupan kerja. Yang kelima, pengembangan karyawan atau anggota. Libatkan karyawan atau anggota dalam pengambilan keputusan dan proses perbaikan. Yang keenam, pemantauan dan evaluasi berkelanjutan. Tetapkan sistem pemantauan evaluasi untuk mengukur kemajuan dan mengidentifikasi area yang memerlukan perhatian lebih lanjut. Yang ketujuh, komitmen pemimpin. Pemimpin organisasi harus berkomitmen untuk perubahan dan kesehatan organisasi. Seperti itu. Nah, itu Solusinya. sebuah tahapan-tahapan solusi menyehatkan organisasi yang sakit. Jadi kesimpulan pada makalah yang kami tulis ini yaitu patologi organisasi merupakan kesalahan perilaku organisasi yang mungkin dapat menajam, bahkan membuat jalan organisasinya mati. Penyebabnya sangat luas, dari tidak efektifnya kepemimpinan, kurang baiknya berkomunikasi, tidak sehatnya budaya organisasi, hingga kurang mampunya organisasi menyesuaikan diri dengan perubahan. Jadi menolak seperti anggota-anggota atau karyawan yang menolak perubahan itu juga termasuk merusak kesehatan organisasi atau bahkan bisa juga mematikan. Jadi untuk mempertahankan organisasi tetap sehat dan berjalan dengan efektif, ada kebutuhan akan strategi yang tepat. Seperti yang tadi dikatakan Mas Ilmi. Nah, juga seperti melakukan penilaian holistik, memperbaiki komunikasi dan kepemimpinan, membina budaya organisasi yang sehat, serta mengembangkan karyawan atau anggota agar lebih terlibat dalam pengambilan keputusan, biar tidak ada yang gimana ya, kayak semisal punya pikiran ambil keputusan sendiri tanpa memikirkan perasaan orang lain atau yang begitulah yang sering dirasakan oleh orang Indonesia. Oke, cukup. Kurang lebihnya kita mohon maaf karena kita sebagai manusia biasa bukan nabi. Seperti itu. Al-Isa numakan ya khoto'i wa nisyan. Jadi sekian dari kami presentasi pada makalah ini. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Alhamdulillah.